Kok bisa sih orang-orang yang kayak gini bebas berkeliaran, bebas di Indonesia? Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Kamu seret, kamu bilang. Hati-hati kalau ngomong. Beliau punya pikiran bijak. Ya. Mereka ini bukan orang penting di Indonesia sama sekali ya. Bukan orang penting di Indonesia. Oke, jumpa lagi di channel update guys. Kali ini ada berita yang sangat menarik ya. Si Faisal Assegaf mendirikan partai. Nama partainya, sorry saya lupa lagi ya. Saya baca ya. Oke, sekalian saya spill ya. Berita dari Tempo.co. Partai Negoro namanya ya guys. Partai Negoro resmi diluncurkan. Program terdekat minta penegak hukum adili Jokowi. Ini gimana ceritanya ya? Saya baru kali ini melihat dan mendengar ada seorang tokoh yang membuat partai yang dia punya tujuan di awal itu ya. Selepas dia mendirikan partai, ujug-ujug langsung nyerang Jokowi. Targetnya Jokowi. Dan dia bilang ini adalah program jangka pendeknya. Kita bacakan sama-sama. Dalam sambutannya, di acara peluncuran partai, Faisal menyampaikan program jangka pendek Partai Negoro, yaitu kata dia, untuk meminta penegak hukum mengadili Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kejahatan yang pernah dilakukan selama menjabat, ujar dia. Nah, lalu apa urgensinya? Kalau misalkan tujuan Anda hanya untuk menyerang Jokowi, secara tinggal beberapa bulan lagi Jokowi itu akan lengser. Dan lalu, apa yang selama ini Anda lakukan sampai belum ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Jokowi bersalah. Apakah dengan Anda membuat partai akan merubah segalanya? Kita lihat saja nanti ke depannya. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Kamu seret, kamu bilang. Hati-hati kalau ngomong. Nanti omongan kamu itu kebalik kepada dirimu sendiri. Kami pendukung Jokowi yang 80%. Kami seret kamu pulang ke Yaman sana. Kalau seandainya di otak kamu itu cinta NKRI ini, pasti kamu menghargai pemimpin di negara Republik ini, Indonesia ini, bisa mengontrol kata-katamu itu. Seakan-akan kamu ini bukan manusia lagi, ya, yang tidak sama sekali menghargai pemimpin tertinggi di negara Republik Indonesia ini. Ingat, jangan sampai gigi kamu menggigit juga lidah kamu, ya. Tahu diri kamu di Indonesia ini, ya. Dan tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Surat terbuka untuk Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di pemilu 2024. Langsung aja Pak, saya mewakili jutaan pemilih Bapak yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah Bapak dilantik nantinya, kami sangat berharap sama Bapak untuk tegas dalam menindak orang-orang seperti ini Pak. Jangan pernah kasih tempat kepada perusuh-perusuh bangsa, kepada pengadu domba, kepada orang-orang yang berpotensi ingin memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa ini Pak. Kalau mengkritik sih boleh-boleh aja Pak, sah-sah aja, karena itu juga dibutuhkan dalam suatu kepemerintahan. Asalkan kritikan itu juga kritik membangun Pak, dan disertai dengan solusi. Tapi kalau yang ini bukan kritikan lagi namanya Pak, ini sudah jatuh kepada penghinaan terhadap kepala negara. Kedepannya kami tidak ingin hal ini terjadi lagi Pak, di era kepemerintahan Bapak nantinya. Tolong Pak diperhatikan hal-hal seperti ini. Ini saya rasa udah kebablasan Pak.
hina sana, hina sini, fitnah sana, fitnah sini, dengan berlindung di balik kebebasan berpendapat. Nah ini udah, saya rasa ini udah demokrasi yang kebablasan, Pak. Nah tolong untuk ke pemerintahan Bapak nantinya, tolong diatur banget Pak hal-hal seperti ini, Pak. Kami juga ingin Pak melihat kepala negara kami, melihat presiden kami disegani oleh rakyatnya, tidak semena-mena terhadap pemimpinnya. Kami sangat merindukan kepemimpinan yang berwibawa, layaknya pemimpin-pemimpin dunia, Pak. Gitu. Nah, sekali lagi mohon sama Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran nantinya setelah dilantik agar gerak cepat menindak orang-orang seperti ini, Pak. Ini udah keterlaluan. Jika nanti di masa pemerintahan Bapak berani menindak orang-orang seperti ini, orang-orang perusuh bangsa, pengadu domba seperti ini, insya Allah kepemerintahan Bapak akan berjalan lancar, Pak. Begitu. Pokoknya Pak, sikat habis deh orang-orang seperti ini, baik itu pribumi maupun imigran-imigran Yaman yang berpotensi memecah belah kesatuan dan keutuhan bangsa ini. Sikat, Pak. Jangan biarkan mereka leluasa menghina, mencaci maki kepala negara kita, Pak. Ini kok bisa sih orang-orang seperti ini, imigran Yaman berkeliaran di sini? Aneh. Malah menghina lagi, mencaci maki orang pribumi lagi, ini kok aneh. Kok dibiarkan sih? Ini Pak Jokowi ini terlalu sabar ini. Ini kalau gini Pak, kalau misalkan penjara penuh sama orang-orang seperti ini, gampang Pak, kita sewa aja di Belanda sana. Di Belanda sana, penjara-penjara itu kosong Pak, karena nggak ada penjahat. Konon katanya penjaga lapas di sana itu makan gaji buta karena nggak ada kerjaan. Nah kita tinggal sewa aja Pak ke sana untuk orang-orang yang seperti ini, gitu. Kalau misalkan penjara di Indonesia udah penuh, kok bisa sih orang-orang yang kayak gini bebas berkeliaran, bebas di Indonesia? Padahal dia ini bukan pribumi sebenarnya, imigran. Tapi kok leluasa gitu di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu nanti tugas Bapak sebagai kepala negara Pak untuk menindak orang seperti ini, Pak. Nah kami berharap banget di masa kepemerintahan Bapak nanti, tolong Pak, mohon dengan sangat supaya tidak ada lagi perusuh-perusuh bangsa seperti ini, Pak. Nah untuk admin Gerindra nih, tolong ya, saya lihat admin Gerindra ini begitu aktif di media sosial, tolong sampaikan kepada Pak Prabowo pesan kami sebagai jutaan pemilih Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Tolong sampaikan siapapun Anda adminnya, tolong sampaikan kepada Pak Prabowo agar dengan tegas menindak orang-orang seperti ini. Bila perlu, kembalikan lagi ke zaman Soeharto. Kami yakin banget dengan kepemimpinan Pak Prabowo nanti pasti akan menindak orang-orang seperti ini. Oke? Salam NKRI. Itu yang namanya Jokowi itu tadi lirik lagi sudah jadi bebek lumpuh ya, land office. Ada yang sakit hati permanen. Repli. Bilang itu Jokowi sudah tidak dilirik lagi dia. Sudah jadi bebek lumpuh dia. Sudah jadi lendak office dia. Nggak kebalik bro. Ya sebenarnya itu yang nggak ada yang stres itu yang bilang. Karena nggak ada yang lirik. Yang bilang berharap ada yang lirik. Ternyata nggak ada yang lirik kan bro. Makanya brother, kalau sakit hati itu jangan permanen bro. Ya bro ya, jadi kayak gini jadinya. Kalau Pak Jokowi Kayak spidol permanen. selesai masa jabatannya nanti di Oktober, baliklah dia ke Solo, berkumpul sama keluarga, menikmati hari tua. Lah Anda sendiri bro, kemana? Anda sendiri kemana brother? Brother, Anda ini sebenarnya brother ya seperti orang menepuk air di dulang terpercik muka sendiri brother. Yang berharap dilirik itu kan Anda. Yang stres itu kan Anda, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi dia nggak berharap lagi dilirik karena dia mau pensiun menikmati hari tua. Anda berharap ada yang ngelirik, ternyata nggak ada yang ngelirik. Kasihan deh lo bro. Kalau kita berpikiran bijak, ya,
Mereka ini bukan orang penting di Indonesia sama sekali ya. Bukan orang penting di Indonesia. Tetapi mereka ini menganggap dirinya penting di Indonesia. Menganggap dirinya penting di Indonesia. Ya. Mereka dijadikan alat media untuk membuat kontroversi di Indonesia, membuat demonstrasi di Indonesia, membuat permasalahan di Indonesia, mengundang segala bentuk permasalahan di Indonesia, mencari celah keburukan Indonesia. Tapi ujung-ujungnya mereka tidak menemukan jawaban. Hanya semakin membuat demo dan semakin membuat kemarahan rakyat Indonesia. Contoh sudah banyak. Dari Rocky Gerung, Rafli Harun, Masinton, terus siapa itu? Santo itu, Kesto, terus siapa itu, banyak ya. Mereka cuma bisa membuat kontroversi, tapi mereka tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya. Apa yang mereka lakukan untuk Indonesia? Nggak ada. Cuma membuat kontroversi, membuat demonstrasi, membuat kemarahan rakyat Indonesia, dan membuat kebencian satu sama lain, mengadu domba kalau bisa dijadikan ini. Nah, mereka ini bangga seakan mereka ini penting, diundang di TV sana sini. Wih, dapat job banyak sana sini. Tapi mereka nggak sadar. Mereka ini mempermalukan bangsa Indonesia dan mempermalukan dirinya sendiri. Bisa dijadikan ladang duit? Juga tidak. Sebab mereka diundang pun ada bayaran juga. Kalaulah memang ada. Tapi untuk menyelesaikan masalah untuk Indonesia, mereka tidak bisa. Apa yang mereka selesaikan untuk masalah Indonesia? Apa yang diselesaikan dari kontroversi-kontroversi kayak gini? Nggak ada kan? Semakin mencuat permasalahan di Indonesia. Nah, kayak gini nih. Waspada orang ini. Mereka menganggap dirinya penting, tapi tidak penting buat Indonesia. Salam dari Bang Randy, Bang Arul. Jangan marah. Bang Arul juga orang nggak penting, tapi penting buat keluarga kami. Apakah kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita? Kalau memang Pak Joko Widodo cuman memikirkan nasib keluarga dan masa depan anaknya selama dia menjabat menjadi presiden, maka partai yang pertama kali harus bertanggung jawab atas kelakuan Bapak Joko Widodo adalah PDI Perjuangan. Ya. Supaya Hasto Kristianto ini dan semua orang PDI Perjuangan sadar. Ya. Karena semenjak jadi wali kota di Solo, jadi gubernur di DKI, menjadi presiden Indonesia selama 2 periode, itu semua PDI Perjuangan. Ya, itu semua atas dukungan PDI Perjuangan. Karena apa? Selama ini PDI Perjuangan ini terlalu membangga-banggakan Pak Joko Widodo. Seolah-olah Pak Jokowi ini adalah malaikat penyelamat mereka. Malaikat yang tidak punya salah sama sekali. Ya. Kalau memang betul Pak Jokowi itu hanya memikirkan keluarganya. Seperti apa yang dikatakan Hasto Kristianto ini. Iya kan? Siapa yang wajib bertanggung jawab atas tindakan Pak Jokowi itu? Ya PDI Perjuangan. Jadi kenapa setelah berseberangan PDI Perjuangan seolah-olah buang badan? Apa mereka tidak tahu apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama ini? Hah? Kenapa setelah berseberangan menghujat, memfitnah, bahwa seolah-olah kesalahan itu Pak Jokowi semua yang melakukan? Apa mereka tidak sadar bahwa dukungan terbesar kepada Pak Joko Widodo adalah dari PDI Perjuangan? Ya, 10 tahun terakhir ini yang menikmati hasil kinerja Pak Joko Widodo adalah kebanyakan orang-orang PDI Perjuangan. 10 tahun terakhir ini di kabinet Pak Joko Widodo yang banyak menduduki kursi-kursi menteri adalah orang-orang PDI Perjuangan. Jadi apa selama ini mereka buta? Apa nggak tahu?
Atau sengaja nggak mau tahu? Hah? Jadi kepada kalian, kader-kader PDI Perjuangan, Nah, jangan lempar batu, sembunyi tangan. Betul. Ya, ditinggalkan oleh anak emas kalian, kalian kalap, bingung, ya. Jadi melemparkan kesalahan kepada Pak Jokowi. Hah? Introspeksi internal partai kalian. Kesalahan apa yang telah dilakukan oleh kader-kader partai kalian sama Ketua Umum PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi dan keluarganya? Jangan taunya kalian menyalahkan aja. Ya? Apapun yang terjadi, kalau memang kesalahan yang dilakukan Pak Jokowi itu betul-betul semua kinerjanya salah, partai yang pertama bertanggung jawab adalah partaimu, Hasto Kristianto. Ya, biar belajar kau punya malu. Ya, kalau memang itu kesalahan semua yang dilakukan Pak Jokowi, ya, karena partaimu, ya, yang kau bilang partaimu yang menjadikan Pak Jokowi seperti saat ini, ya kan? Kan itu kata ketua umummu. Kata ketua umum partaimu kan, kalau nggak ada PDI Perjuangan kasihan deh Pak Jokowi, kan itu. Jadi kalau memang itu semua yang dikerjakan Pak Jokowi salah, tanggung jawab partaimu. Ya, ingat itu. Ya, oke guys. Kalau ngomongin si Rocky Gerung, saya jadi teringat kata-kata M. Kodari ya. Jadi buat ngelawan Rocky itu ya lawan dengan fakta-fakta yang ada. Karena apa yang diucapkan oleh Rocky itu adalah imajinasi. Kebanyakan imajinasi. Itu kata M. Kodari. Dan itu terbukti teman-teman pada saat acara di televisi. Dia sempat berdebat dengan si Rocky sampai akhirnya M. Kodari pun bisa membungkam kalimat-kalimat yang dibantah oleh si Rocky ini. Kita mesti lihat bahwa ini pemilu ini adalah perusakan demokrasi oleh seseorang yang namanya Jokowi. Siapa yang membantah poin itu? Silakan. Ya, di mana rusaknya? Partai politik mengajukan calon, masyarakat memilih calon. Ya di mana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, itu Di mana rusaknya? Ya, itu cara berpikirmu yang rusak itu. Okay. Loh ya enggak, di mana rusaknya? Tunjukkan rusaknya di mana? Partai politik mengajukan calon. Ya semua calon punya potensi untuk menang, rakyat memilih. Di mana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik nggak bisa mengajukan calon. Calonnya cuma satu. Ini calonnya ada 3. Partai politik bisa punya pilihan masing-masing. Nasdem, PKB, PKS mengajukan Anies. Jadi makanya saya juga heran. Kenapa orang seperti Rocky ini selalu diagung-agungkan, pintar dan cerdas. Karena memang Rocky ini pintar dalam hal memanfaatkan situasi, memanfaatkan waktu, terutama ketika dia berada di lingkaran atau perkumpulan orang-orang yang memang pembenci Jokowi. Disitulah kalimat-kalimatnya dia mainkan. Disitulah kata-kata imajinasinya dia keluarkan. Sehingga sampai saat ini pun wajar saja kalau ada orang-orang yang selalu mengagung-agungkan bahwa Rocky ini adalah orang yang paling cerdas. Saya jadi teringat satu kalimat riwayat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku lebih menghargai orang beradab daripada orang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga ini bisa menjadi renungan buat kita semua bahwa pada hakikatnya kecerdasan dan kepintaranmu tidaklah cukup untuk membuat hidupmu menjadi lebih berarti.